Assalamualaikum. Malam itu, hujan masih mengguyur kota Seoul, tetapi di dalam apartemen kecil itu, ada dua hati yang semakin tenggelam dalam gairah dan ketertarikan yang tak terbendung. Sempatkan subscribe channel ini, lalu like dan jawab salam di kolom komentar. Terima kasih, selamat menyaksikan. Budi, pemuda 21 tahun asal Jawa Tengah, akhirnya tiba di Korea Selatan setelah perjalanan panjang menuju kehidupan yang lebih baik. Ia diterima bekerja di sebuah pabrik elektronik di Seoul, pekerjaan yang tak mudah tetapi menjanjikan upah lebih besar dibanding di kampung halamannya. Dengan semangat tinggi, ia berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, meskipun tantangan bahasa dan budaya sering membuatnya kewalahan. Namun, tekadnya sudah bulat untuk bertahan. Hari-hari pertama terasa berat. Budi sering kesulitan memahami instruksi kerja yang diberikan dalam bahasa Korea. Ia hanya mengandalkan bahasa tubuh dan bantuan rekan kerja asal Indonesia yang lebih dulu berada di sana. Namun, di antara para staf pabrik, ada seorang wanita bernama Ji-eung, staf hari yang selalu memperhatikannya. Ji-eung sering membantu menerjemahkan instruksi, memberinya tips kerja, dan diam-diam terkesan dengan kegigihan pemuda itu. Budi merasa bersyukur atas bantuan Ji-eung, meskipun awalnya ia ragu-ragu untuk terlalu dekat dengannya. Namun, perhatian Ji-eung semakin nyata. Ia sering datang ke tempat kerja Budi hanya untuk memastikan pemuda itu tidak mengalami kesulitan. Bahkan, ia pernah membelikan makan siang untuk Budi tanpa alasan yang jelas. Budi mulai bertanya-tanya, apakah Ji-eung hanya sekadar baik padanya, atau ada perasaan lain yang tersembunyi di balik sikap perhatiannya itu. Suatu malam, setelah jam kerja, Ji-eung tiba-tiba mengajak Budi makan malam bersama. Awalnya Budi menolak karena malu, tetapi Ji-eung terus meyakinkannya. Mereka akhirnya pergi ke sebuah restoran kecil di dekat pabrik. Sambil menikmati makanan khas Korea, mereka mulai berbicara tentang kehidupan masing-masing. Ji-eung mengungkapkan bahwa ia lelah dengan pria Korea yang selalu sibuk dan kurang perhatian. Sementara itu, Budi merasa tersanjung dengan perhatiannya. Obrolan mereka semakin dalam. Ji-eung dengan berani mengatakan bahwa ia mengagumi pria pekerja keras seperti Budi. Ia merasa nyaman berada di dekatnya, berbeda dengan pria-pria yang selama ini ia kenal. Budi hanya bisa tersenyum canggung, tidak tahu harus berkata apa. Namun, dalam hati, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda terhadap Ji-eung. Malam itu, saat mereka berpisah di depan asrama Budi, Ji-eung tiba-tiba menggenggam tangannya dengan lembut. Budi terkejut dengan sentuhan itu, tetapi ia tidak menepisnya. Ji-eung tersenyum, lalu berkata, "Aku harap kita bisa lebih sering seperti ini." Setelah itu, ia berjalan pergi, meninggalkan Budi yang masih terpaku di tempatnya. Dalam hatinya, Budi tahu bahwa perasaannya mulai berubah. Namun, ia sadar bahwa ia hanya seorang pekerja asing di negeri orang. Apakah ia benar-benar memiliki kesempatan untuk menjalani hubungan dengan wanita Korea sepertinya? Hubungan Budi dan Ji-eung semakin dekat seiring waktu. Mereka sering bertukar pesan setelah jam kerja, membicarakan hal-hal ringan seperti makanan favorit atau tempat-tempat menarik di Korea. Ji-eung selalu mencari alasan untuk menemui Budi, entah mengajaknya makan siang bersama atau sekadar berbicara di lorong pabrik. Budi merasakan sesuatu yang berbeda, tetapi ia masih ragu. Ia hanyalah pekerja asing dengan status yang tidak pasti, sementara Ji-eung adalah wanita Korea yang memiliki kehidupan lebih stabil. Suatu sore, hujan deras mengguyur Seoul saat Budi hendak pulang. Ia tidak membawa payung, hanya bisa berdiri di depan pabrik, menunggu hujan reda. Ji-eung yang baru saja selesai bekerja melihatnya dari kejauhan, lalu mendekat dengan payung di tangannya. Tanpa banyak bicara, ia menarik lengan Budi dan mengajaknya berjalan bersama. "Ayo ke tempatku dulu. Kamu bisa berteduh di sana," ucapnya sambil tersenyum. Budi sempat ragu, tetapi melihat hujan yang semakin deras, ia akhirnya menurut. Apartemen Ji-eung tidak terlalu besar, tetapi nyaman dan tertata rapi. Budi duduk di sofa sementara Ji-eung pergi ke dapur, membuat 2 cangkir teh hangat. Pakaiannya sedikit basah, begitu pula dengan Budi. Saat Ji-eung kembali,
Ia memperhatikan rambut Budi yang masih basah, lalu tanpa berpikir panjang, ia mengambil handuk dan mulai mengeringkannya. Sentuhan lembut itu membuat jantung Budi berdetak lebih cepat. Ia bisa mencium aroma parfum Ji-eng yang samar, bercampur dengan kehangatan tubuhnya yang begitu dekat. Mata mereka bertemu dalam keheningan. Ji-eng tersenyum kecil sebelum akhirnya berkata, "Aku suka saat bersamamu, Budi. Kamu berbeda dari pria-pria yang selama ini kukenal." Suaranya terdengar tulus, penuh dengan ketertarikan yang sulit disembunyikan. Budi terdiam, tidak tahu harus merespons bagaimana. Namun, saat Ji-eng perlahan mendekat, ia tidak menghindar. Jarak di antara mereka semakin menipis, hingga akhirnya Ji-eng meletakkan tangannya di pipi Budi dan menyentuh bibirnya dengan lembut. Ciuman itu terasa asing bagi Budi, tetapi juga begitu menghangatkan. Ia tidak menyangka bahwa seorang wanita Korea bisa memiliki perasaan sedalam ini padanya. Tanpa sadar, ia membalas ciuman itu, membiarkan dirinya larut dalam momen yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ji-eng menariknya lebih dekat, merasakan kehangatan yang selama ini ia rindukan. Malam itu, hujan masih mengguyur kota Seoul, tetapi di dalam apartemen kecil itu, ada dua hati yang semakin tenggelam dalam gairah dan ketertarikan yang tak terbendung. Setelah semuanya terjadi, Budi duduk di ujung tempat tidur, masih mencoba memahami apa yang baru saja ia alami. Ji-eng mendekat, menyandarkan kepalanya di bahu Budi, lalu berkata, "Aku tidak main-main, Budi. Aku ingin kamu ada di hidupku lebih lama." Kata-kata itu membuat hati Budi semakin berdebar. Ia tahu perasaan ini nyata, tetapi di sisi lain, ia masih seorang pekerja asing di negeri orang. Apakah ia benar-benar bisa menjalani hubungan ini tanpa ada halangan di masa depan? Hari-hari setelah malam itu terasa berbeda bagi Budi. Ia dan Ji-eng semakin dekat, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Di pabrik, Ji-eng tetap bersikap profesional, tetapi di luar, ia tak ragu menunjukkan rasa sayangnya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di akhir pekan, menjelajahi sudut-sudut Seoul, menikmati makanan khas Korea, dan berbagi tawa di taman kota. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada kegelisahan yang terus mengganggu pikiran Budi. Ia tahu, suatu hari nanti, ia mungkin harus kembali ke Indonesia. Suatu malam, di apartemen Ji-eng, mereka berdua duduk di balkon, menikmati udara dingin yang menusuk. Ji-eng menyandarkan kepalanya di bahu Budi, lalu berkata pelan, "Apa kamu pernah berpikir untuk menetap di sini?" Pertanyaan itu membuat Budi terdiam. Ia ingin mengatakan iya, tetapi ia sadar betapa sulitnya hidup sebagai pekerja asing. Kontrak kerjanya hanya beberapa tahun, dan tidak ada jaminan ia bisa tetap tinggal di Korea. Namun, melihat mata Ji-eng yang penuh harapan, ia merasa berat untuk berkata jujur. Ji-eng menggenggam tangan Budi erat. "Aku tidak ingin kehilanganmu," ucapnya lirih. Budi bisa merasakan ketulusan itu, tetapi ia juga tidak ingin memberikan harapan palsu. "Aku ingin tetap bersamamu, Ji-eng. Tapi aku juga harus realistis. Hidup di sini tidak mudah untuk orang sepertiku," jawabnya pelan. Ji-eng menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu ada banyak rintangan, tetapi hatinya sudah terlanjur jatuh cinta pada pria sederhana yang selalu membuatnya merasa dihargai dan dicintai. Beberapa minggu berlalu, dan waktu terasa semakin cepat. Kontrak kerja Budi tinggal beberapa bulan lagi. Ji-eng mulai gelisah, sering terlihat termenung di tempat kerja. Budi pun merasakan tekanan yang sama, tetapi ia belum menemukan jalan keluar. Hingga suatu hari, saat mereka makan malam bersama, Ji-eng mengajukan sebuah pertanyaan yang mengejutkan. "Budi, kalau aku ke Indonesia bersamamu, apa kamu mau menerimaku?" Budi tertegun. Ia tidak pernah membayangkan Ji-eng akan rela meninggalkan segalanya demi dirinya. Malam itu, mereka berbicara panjang lebar. Ji-eng mengungkapkan bahwa ia tidak peduli dengan status atau perbedaan mereka. Ia hanya ingin bersama Budi, kemanapun takdir membawa mereka. Budi, yang selama ini ragu, akhirnya merasa yakin. Cinta yang mereka bangun bukan sekadar ketertarikan sesaat, tetapi sesuatu yang nyata. "Kalau kamu benar-benar mau ikut denganku, aku akan menjagamu seumur hidup," kata Budi dengan mantap.
Ji Eng tersenyum, lalu memeluknya erat, seolah tidak ingin melepaskannya lagi. Beberapa bulan kemudian, Budi dan Ji Eng benar-benar berangkat ke Indonesia. Ji Eng meninggalkan pekerjaannya, siap memulai kehidupan baru di negeri yang asing baginya. Saat mereka tiba di bandara, Budi melihat orang tuanya yang menunggu dengan wajah penuh haru. Ji Eng menggenggam tangannya erat, tersenyum penuh keyakinan. Mereka tahu, perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi selama mereka bersama, mereka yakin bisa melewati segalanya. Cinta mereka telah mengalahkan batas negara dan perbedaan, membawa mereka ke babak baru yang penuh harapan.